menikah dengan cinta sejati di usia 20 setelah hamil. Sadar kau hanya pengganti. Apa yang akan kamu lakukan? Saat pertama kali bertemu, dia bahkan mengambil foto untukku. Nggak benar, ini bukan aku. Untuk Alice, Alisa yang tercinta, aku hanya melakukan 2 hal. Pertama, melakukan aborsi. Nona Rainha, janinmu 5 bulan, yakin aborsi sekarang? Sayang, jangan salahkan ibu. Aku yakin. Nona Raini, operasinya sangat lancar. Apa kamu ingin melihat anakmu? Enggak. Bawa dia pergi. Dan yang kedua, Johan, dulunya kamu gak akan bikin aku menunggu. Halo, Johan, kamu. Dahsyatnya kekuatan cinta pertama. Begitu Alisa pulang, Johan langsung menelantarkan cewek muda yang hamil 5 bulan itu. Siapa suruh cewek itu? Cuma seorang pengganti. Kamu nggak tahu seberapa cintanya Johan pada Alisa dulu. Demi dia, Johan hampir mati karena mabuk berat. Itu bukan apa-apa. Kasihan sekali cewek itu masih saja dibohongi. Baru saja Alisa hanya mengeluh kakinya sakit, Johan langsung menggendongnya. Pergi membeli sandal. Sayang, dia gak mencintai kita sama sekali. Gak mencintai aku. Dia benar-benar gak mencintai aku. Halo. Sayang, ada apa? Aku baru melihat panggilan teleponmu. Gak bisa tidur karena petir. Johan, ayo berdua berse. Johan, kakiku pegal. Sayang, kamu tidur dulu. Ya, aku akan segera pulang. Johan, aku masih muda. Tapi gak tahan dibohongimu. Sayang, kenapa belum tidur? Bukankah aku menyuruhmu tidur lebih awal? Apa kamu membuat ibu kesal lagi? Enggak. Kamu marah? Lihat, aku keliling kota, beliin kamu ini. Bukankah kamu bilang paling suka makan ini? Aku gak lapar. Tanda tanganilah. Apa ini? Kenapa kamu menangis? Sayang, aku ada urusan. Aku keluar sebentar. Tidurlah lebih awal. Kalau mau beli, langsung beli sayang. Gak perlu tanda tanganku. Ingat, kamu adalah istriku. Milikku adalah milikku. Sebentar lagi, kita akan bercerai.
Nona, ciuman bukan seperti itu caranya. Halo. Halo. Ayah, aku sudah bercerai. Setelah dapat surat cerai, aku akan keluar negeri menemani kalian. Apakah Johan menindasmu? Enggak. Cuma, aku sudah nggak mencintainya lagi. Johan yang nggak mencintai aku. Dan aku juga nggak akan mencintainya lagi. Aku adalah Alisa, cinta pertamanya Johan. Nggak disangka, dia sudah menikah, tapi masih belum lupa aku. Hingga kini, di pergelangan tangannya masih ada tato nama kecilku, semua foto. Dan buku hariannya masih tersimpan dengan baik. Lihat, dia masih panggil namaku dalam mimpinya. Kamu mau ngapain? Nggak ada. Aku ingin ambil kembali hak milikku. Dia sebentar lagi akan bangun. Percaya nggak? Asal ku bilang dia mimpi buruk, dia temani aku 5 hari. Dan tak hubungi kamu? Benarkah, Johan? Sayang, ada proyek dadakan. Perlu keluar kota 5 hari. Aku tinggalkan sekretarisku untukmu. Butuh bantuan? Cari dia. Jaga dirimu dan anak kita. Raini, kamu sungguh menyedihkan. Alisa. Hari ini Johan mengajakku jalan-jalan ke pantai. Saat pacaran kami sering datang ke sini. Dia bilang akan menemaniku selama 5 hari di sini. Di tempat yang sama, aku kira kamu orang yang romantis. Ternyata kamu pergi mengunjungi tempat lama. Raini, aku pulang. Jangan sampai melukai anak kita. Raini, kenapa kamu berdiri di sini? Nggak ada kerjaan, jadi aku buang barang nggak berguna. Lihat, aku bawakan album lukis edisi terbatas. Besok periksa kandungan. Biar aku temani. Nggak perlu. Kedepannya pun nggak perlu lagi. Ada apa? Apa kamu rasa nggak enak badan? Tak Johan, buranya nggak nafsu makan. Dia hanya makan sedikit. Tanganmu dingin banget. Aku beli sayur dan masak untukmu. Jagalah pura ini. Jangan sampai dia terbentur. Sudahlah. Pak Johan baik pada Bu Reni. Jika suami harus yang dewasa dan menyayangi istri. Aku kira aku sudah menemukan cinta terbaik di dunia ini. Sekarang aku baru tahu. Ini hanya skenario yang dirancang khusus. Permainan sosok pengganti. Halo, aku adalah Alisa. Alisa mengirim pesan kepadamu. Johan belakangan ini perhatian padaku. Aku buatkan kue untuknya sebagai tanda terima kasih. Aku adalah tamu. Jangan bilang kamu gak menyambut aku. Aku paling suka bunga mawar. Gak disangka, Johan masih mengingatnya. Johan setiap hari
merawat bunga ini sendiri, tanpa melibatkan orang lain. Aku kira itu adalah hobinya. Ternyata Gaya dekorasi rumahnya juga favoritku, gaya minimalis Skandinavia. Semua ini adalah hadiah dari aku. Gak disangka, dia masih menyimpannya dan masih baru. ternyata dia tak izinkan aku sentuh. Bukan karena takut kotor, melainkan semua itu kenangan Alisa. Kebetulan, aku dan Johan pernah diskusi. Engine foto 3 tema, gurun, pantai, dan hutan. Gak disangka, kalian juga memakai tema itu? Wah, cantik banget. Johan, kita foto tema Asia. Raini, kita foto dengan tema ini saja. Oke, aku setuju. Johan bersikeras ingin memakai 3 tema itu. Aku kira dia suka keromantisan alam. Ternyata, karena Alisa menyukainya. Raini, kenapa kamu ada di sini? Kak Johan, kubuatin kue dan kuantar untukmu. Istrimu dengan ramah mengundangku masuk. Dia juga mengajakku makan bersama. Raini, perkenalkan, Alisa. Dia tetangga aku. Sejak kecil, kami tumbuh sebagai saudara. Dia keluar negeri, baru pulang, makanya kalian tak kenal. Tetangga? Kakak beradik? Kusembunyikan hubungan kalian dengan baik. Kak Johan sejak kecil menjagaku dengan baik. Waktu kecil aku rewel makan, makanya dia khusus belajar masak. Demi aku, bukankah begitu, Kak? Benar. Siapa suruh kamu rewel dalam hal makan? Semua itu makanan sering kamu buat. Aku kira karena aku menyukainya. Aku capek. Kalian keluar dulu. Beristirahatlah lebih awal. Aku bawa Alisa jalan-jalan di bawah. Ayo, Kak Johan. Ramuan penguat kandungan Kak Johan. Aku disuruh mengantar. Minumlah selagi hangat. Oh ya, nama anak kalian jangan-jangan Shika laki-laki, Jerry, dan perempuan Nirna ya? Kedua nama ini dibuat Johan. Satawaki Homilongku. Apakah nama kedua anak kami juga untuk mengenang Alisa? Itu adalah nama yang aku buat bersama Johan. Aduh. Kak Johan, Alisa. Alisa. Gimana keadaanmu? aku nggak apa-apa. Cepat lihat keadaan Rainy. Alisa. Gimana keadaan janinnya? Janin Nona Reni. Kakak sudah diapor? Sayang, kamu sudah bangun? Apa kamu merasa gak enak badan? Dokter, tadi kamu bilang apa? Aku gak dengar dengan jelas. Aku. Nggak apa-apa. Pasien butuh istirahat. Terima kasih dokter.
Maaf, Rini. Ini salahku. Aku nggak perhatiin. Makanya kamu jatuh dari tangga. Jadi aku kira. Tapi untungnya, kamu dan anak kita baik-baik saja. Kalau enggak, aku nggak akan memaafkan diriku. Berjanji padamu, akan kulindungi baik-baik. Aku nggak akan membiarkanmu terluka. Maafkanlah kali ini, oke? Aku sudah lelah. Juga nggak ingin temani kamu berakting lagi. Raini, coba lihat. Apa kamu suka? Aku menyiapkannya untukmu. Dulu aku juga mengira ini benar-benar membahagiakan. Rainy. Belakangan ini kamu kenapa? Aku merasa kamu gak senang. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Dengar-dengar, dulu kamu punya cinta pertama yang sangat kamu sukai. Setelah putus, sulit lupakan Dilamo. Gimana dengan sekarang? Apa kamu sudah lupakan dia? Raini, sebenarnya aku. Johan, beberapa preman selalu menguntikku. Takut banget. Kirimkan lokasimu. Raini, aku ada urusan di kantor. Pulang taksi duluan, oke? Alisa! Sebaiknya pulang, Johan. Aliza, sudah aku bilang akan melindungimu selamanya. Aku sudah menepati janjiku. Dulunya dia juga seperti ini. Dia bertanding balap mobil demi aku. Dia hampir mengorbankan nyawanya. Saat kecelakaan. Dia donor darah buatku hingga hampir pingsan. Ternyata kamu juga rela korbankan nyawa demi cinta. Tapi orang itu bukanlah aku. Kurang 0,1 cm lagi. Pisau hampir menusuk jantung. Siapa yang bernama Alisa? Operasi perlu dapat persetujuan dari keluarga. Aku bukan keluarganya. Istrinya ada di sini. Baru saja pasien terus memanggil Alisa saat Mendeles Bosya menyebutkan akan memberi semua hartanya untuk Nona Alisa. Tunggu. Bukankah kamu paling mencintainya? Dia belum melewati krisisnya. Apa kamu gak mau tinggal jaga dia? Aku pernah sangat mencintainya. Tapi sekarang, jika dia belum bisa melupakanmu, aku restui kalian. Biar aku saja. Belakangan ini di kantor begitu sibuk, jadi aku nggak ada waktu temani kamu. 3 hari saja sudah pulang dari rumah sakit. Takut banget ketahuan oleh aku. Gimana dengan anak kita? Kamu minum obat penguat janin? Coba aku raba. Kenapa rasanya? Perutmu jadi mengecil. Bawakan obat penguat janin dari dokter. Aku nggak mau minum. Minggir. Sayang, patulah. Minumlah obat ini. Agar nanti, waktu melahirkan, perutmu nggak akan terlalu sakit. Johan, kamu ini benar-benar. Kak Johan, Alisa. Ada Kak Reni ya?
Kalau begitu, kamu istirahat saja dulu. Bicara di atas saja. Johan, orang tua Alisa memaksanya menikah. Dia nggak setuju karena dia dikurung di rumah. Orang tuanya berencana adakan pesta pernikahan lusa. Nggak bisa ditunda lagi. Aku takkan biarkan dia menikah dengan orang yang dia tak sukai. Apa maksudnya? Mau merebut pengantin? Johan, tenanglah. Sekarang kamu sudah punya keluarga. Anakmu sebentar lagi akan lahir. Jika kamu merebut pengantin, Raini bisa saya jadi gunjingan. Gimana kalau dia minta cerai sama kamu? Sudahlah, aku akan beresin ini dengan baik. Masalah ini takkan ketahuan Raini. Gimana jika ketahuan olehnya? Dia juga nggak bisa apa-apa. Aku cukup menghiburnya. Dia masih muda, nggak akan tinggalin aku. Johan, aku benar-benar nggak mencintaimu lagi. Sudah dapatin surat cerainya. Lebih baik pamitan baik-baik sama dia. Kamu sudah pulang? Sayang, hari ini aku ada urusan. Istirahatlah, lebih hawa. Hari ini nggak boleh bikin ibu kesal ya. Jika kamu bikin ibu kesal, dan dia merasa nggak nyaman, ayah akan marah. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Sayang, sekarang aku mau keluar. Apa begitu buru-buru? Nggak ada 5 menit pun buatku. Jika ada masalah, kita bicara setelah pulang. Oke? Apa urusan itu begitu penting? Sangat penting. Lebih penting daripada nyawaku. Oke. Pergilah. Jangan mengulur waktu lagi. Sayang, temukanlah keluarga yang lebih baik. Sayang, obatnya ada di dapur. Setelah urusanku selesai, aku akan pulang menemani. Johan, kedepannya kamu tak lagi menemaniku. Aku sudah keluarkan dirimu dari hidupku. Lebih cepat lagi. Berhenti. Johan, apa kamu benar-benar mau melakukannya? Tapi gimana kamu menjelaskannya kepada Raini? Dia akan memahami aku. Dibandingkan masalah itu, sekarang selamatkan Alisa lebih penting. Tapi Raini lagi hamil anakmu. Jika kalian gak mau masuk denganku, minggirlah. Alisa, Johan sudah menikah, yakin? Dia akan merusak pernikahanmu? Ayah, tenang saja. Johan begitu mencintaiku. Dia nggak akan biarkan aku menikah dengan orang lain. Selanjutnya, mari kita sambut pengantin wanita. Siapa yang berani menikahinya? Datang juga. Jangan kabur. Siapapun yang menolaknya, kamu tetap harus menikah hari ini. Ayah, aku nggak mau. Aku nggak mau menikah. Pernikahan ini dibatalkan. Grup Raharja akan menanggung semua kerugiannya. Johan, terima kasih sudah datang selamatin aku. Alisa, kamu tenang saja. Aku nggak akan biarin kamu menikah dengan orang yang nggak kamu sukai. Oh ya, kamu nekat datang merusak pernikahanku. Gimana kalau Raini nggak senang? Apa aku perlu ikut pulang bersamamu untuk membantumu menjelaskannya? Nggak perlu. Reni bisa memahaminya. Sayang,
Hari ini anak kita membuatmu kesal. Kubelikan makanan kesukaanmu. Rainy. 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 Kamu di mana? Jangan bercanda denganku. Keluarlah. Aku akan menjelaskannya padamu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Surat cerai? Johan Raharja? Rainy Nilap? Aku sangat mencintai Rainy. Mana mungkin aku cerai dengannya? Jangan-jangan. Jangan-jangan karena dokumen itu. Tapi kenapa Rainy sembunyikan itu dari aku? Kenapa dia membohongi aku? Enggak. Pasti Rainy lagi marah padaku. Karena aku jarang menemaninya. Benar. Rainy, kamu tega banget. Tega banget kamu gugurin anak kita. Ninggalin aku. Anakku. Anakku. Johan, Kenapa kamu datang? Sandi masih pakai nomor kita yang dulu? Johan, kenapa kamu terlihat sedih? Bukankah kamu paling menyukai aku? Aku menikahi Rainy hanya untuk melampiaskan kekesalan pada Alisa. Padahal ini jelas. Hasil paling kuharapkan sejak dulu. Tapi kenapa aku nggak senang? Dulu aku pergi tanpa pamit. Demi pendidikan. Salahku. Tapi sekarang Rainy sudah pergi. Sekarang kita bisa kembali bersama lagi? Apa aku mencintai Rainy? Awalnya hanya demi melampiaskan kekesalan. Tapi setelah hidup bersamanya selama ini, dia juga hamil anak. Gimana dengan Alisa? Dia memang pernah menjadi cinta sejatiku. Tapi sekarang, apa aku masih benar-benar mencintainya? Rainy, aku benar-benar sedih kamu tinggalin aku. Itu karena kamu belum terbiasa. Setelah kamu bersamaku, kamu akan melupakannya. Johan, ayo kita balikan. Oke? Johan, kenapa? Maaf, Rainy. Johan, kita makamkan saja anak ini. Oke? Pak Johan kari aku. cari pemakaman terbaik di Jimbar. Anakku dan Rainy pantas mendapatkan yang terbaik. Gimana dengan tulisan di nisannya? Ukirlah tulisan anak tercinta Johan dan Rainy. Masih nggak mau izinkan aku lihat? Johan, aku punya kabar baik. Sayang, apa yang ingin kamu tunjukkan padaku? Misterius banget. Aku hamil. Kita akan punya anak. Aku sudah mau jadi ayah. Benar. Aku sudah mau jadi ayah. Rainy, aku sudah mau jadi ayah. Rainy, aku nggak salahin kamu. Anak kita juga nggak akan salahin kita. Kak Johan, aku turut berduka cita. Rainy benar-benar kejam. Kak Johan hanya melakukan kesalahan umum. Tawak. Kak Johan dekat Lisa. Tapi mereka tak lakukan apapun. Memangnya kalau sudah menikah, nggak boleh punya teman lawan jenis lagi? Sudahlah.
Aku tak memperhatikan perasaannya Raini dan mengabaikannya. Dia lagi marah padaku. Sevek suka kayak apa? Masalah anak? Tunggu sampai Raini kembali, kami akan punya anak lagi. Pak, Kenapa barang di rumah menghilang? kata Bu Rainit, akan ada orang baru, barang lama dibuang. Kenapa nggak kasih tahu aku masalah ini? Belakangan ini Pak Johan jarang pulang, kami ingin kasih tahu, tapi nggak ada kesempatan. Kamu suruh orang selidiki keberadaan Raini. Dia sudah cukup puas main beberapa hari ini. Aku yang akan menjemputnya pulang. Selain itu, kembalikan barang. Di rumah seperti semula. Raini yang gak suka rumah kosong. Maaf, Pak Johan. Kami tak temukan Bu Raini. Dasar gak becus. Sudah selidiki berhari-hari. Satu orang saja gak ketemu. Mau makan gaji buta. Enyahlah. Halo, aku Gunawan. Ada masalah apa? Ayah, apakah ayah tahu? Ayah, Raini lagi bersamamu? Kamu dan Raini sudah bercerai. Keberadaannya nggak ada hubungannya lagi denganmu. Jangan panggil ayah lagi. Ayah, aku sudah mengakui kesalahanku. Raini hanya merajuk padaku. Johan, kita berteman meski beda usia. Kamu sendiri tahu. Istriku hanya meninggalkan seorang anak untukku. Sewaktu kalian ingin menikah, aku nggak menyetujuinya. Tapi janjimu apa? Kamu bilang akan bersumpah dengan nyawamu. Takkan pernah mengkhianati dia. Gimana akhirnya? Pernikahan ini merenggut setengah nyawa putriku. Ayah. Aku memang bersalah. Aku. Ayah berkata seperti itu. Berarti Raini ada di dekatnya. Cepat pesankan tiket. Jemput Raini pulang. Raini. Ayah, Syukurlah kamu sudah pulang. Putrinya ayah sudah menderita. Kedepannya jangan menemuinya lagi. Tinggallah bersama ayah. Oke? Putrinya ayah baik. Setelah meninggalkan Johan, pasti akan menemukan yang lebih baik. iya. Ayah, siapa dia? Oh, Raini, ayah perkenalkan padamu. Ini adalah muridnya ayah. Namanya Lewis Karda. Namaku Raina, Mirlam. Pak Gunawan sering sebut namamu. Aslinya, kamu lebih cantik dari foto di ponsel Pak Gunawan. Terima kasih. Kamu juga ganteng. Nanti kita makan di rumah. Oke, biar aku bantu bawakan kopernya. Raini, menurutmu, Lewis, gimana? Dia lebih muda 2 tahun daripada kamu, tapi dia lebih dewasa dan orangnya sangat sopan. Ayah, aku masih belum siap untuk memulai hubungan yang baru. Oke, ayah nggak akan ungkit itu lagi. Raini, apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin kembali menekuni jurusan yang kutinggalkan dulu. Aku ingin lanjut kuliah. Cari tahu alamat Raini. Sayang, aku datang. Kita nggak akan berpisah lagi. Terima kasih hari ini sudah bawa aku datang keliling kampus. Selalu ada waktu. Temani kamu keliling kampus. Lagi pula, beberapa hari lagi, jurusan seni kampus akan ada pameran lukisan. Keliling kampus, kamu lebih terbiasa. 2 minggu ini, aku harus merepotkanmu. Ayah khawatir aku jalan sendiri. Jadi dia bersikeras kamu temani aku. Kalau sibuk, tak perlu pedulikan aku. Kenapa kamu nggak merasa mau temani kamu keliling kampus? Bukan karena dirimu. Kamu begitu sibuk. Hati-hati. Maaf. Kenapa? Apa kamu terluka? Nggak apa-apa. Kelihatannya agak parah. Aku antar kamu ke ruang kesehatan. Maaf merepotkanmu.
Nggak apa-apa. Cukup diperban saja. Kayaknya pahlawan tolongin cewek cantik ya. Bayar di sana. Jangan banyak gerak, biar aku saja. Pacarmu ya? Bukan. Semoga kedepannya jadi pacar. Oke. Kenapa hari ini kamu mau menolongku? Kamu sungguhan gak ingat aku lagi? Akhirnya sudah bisa bertemu Raini. Ternyata dia ingin lanjut kuliah. Bagus juga. Kita beli rumah di sebelah dan tinggal bersama saja. Pameran lukisan jurusan seni sudah siap. Sepertinya Kak Louis dari jurusan biologi juga datang. Belakangan ini dia lagi ngejar Reni kan? Dia sering main-main ke jurusan seni. Halo. Apa kalian tadi menyebut nama Raini? Dia di mana? Di pusat pameran lukisan di depan. Kiri ya kok keren tuh. Jadinya malah terlalu tinggi. Raini, aku kasih kamu. Ah, beraninya kamu menyentuh istriku. Dari mati. Raini, aku sudah datang. Ayo kita balikan, oke? Raini, maafkanlah aku. Punya anak lagi. Kali ini aku pasti akan menjaga kalian. Aku nggak mau lihat dia. Ayo kita pergi. Maafkan aku. Sebelumnya aku sudah bikin kakimu terluka. Sekarang aku. Gak perlu minta maaf. Raini, ini bukan salahmu. Itu hanyalah sebuah kecelakaan. Mungkin agak sakit. Tahan ya. Oh ya, apa sebelumnya kita kenal? Kamu bilang begitu. Aku pulang, tanya ayah, tapi dia tak mau bilang. Nanti mari makan siang bersamaku. Aku akan kasih tahu kamu. Dia baik kepada aku. Aku manfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan padanya. Oke. Terima kasih atas bunganya. Aku menyukainya. Gimana dengan aku? Pada hubungan sebelumnya, aku sudah mencintainya sepenuh hati, tapi aku malah diinjak-injak seperti itu. Louis, menurutku. Jangan buru-buru menolak aku. Makanan di restoran ini sangat enak. Kita makan dulu. Iya. Terima kasih. But can I get lies? But baby, I think we both know it. Jangan minum lagi. Nanti kamu mabuk. Louis, sejak kapan kita kenal? Kenapa aku nggak ingat sama sekali? Raini, sebenarnya sejak awal kita... Jangan mengatakannya lagi. Aku nggak ingin mencintai orang lagi. Disakiti itu. Rasanya begitu menderita. Oleh cowok yang ada di pameran itu, coba saja dari awal. Aku ungkapkan perasaanku padamu. Jelas-jelas aku yang duluan bertemu kamu. Apa kamu baik-baik saja? Iya, aku masih bisa 3 botol lagi. Aduh, pelan-pelan. Sudah mau sampai di rumah. Lepaskan dia. Minjir, aku suruh kamu lepaskan dia. Sayang, aku sudah datang. Ayo kita pulang. Setahuku, Pak Gunawan pernah bilang, Reni sudah bercerai. Bercerai. Ayahnya cuma asal bicara. Raini hanya merajuk padaku. Bukankah begitu sayang? Jauhilah dia. Ini bukan kota Jimbar. Kamu bisa dipenjara jika mengganggu warga ilegal. Memangnya kamu siapa? Aku suaminya yang sah. Kami punya anak. Anak? Benar sayang.
Anak kita lagi nunggu kita di rumah. Anakku, baru sebesar ini, sudah pergi. Nggak apa-apa, Raini. Anak kita jatuh. Kita bisa punya anak lagi. Kamu mau pergi? Aku lapor polisi. Kalian ngapain? Ayah, Reni. Ayah, aku datang untuk menjemput Raini pulang. Pak Gunawan, Raini sudah mabuk. Terima kasih, Louis. Sekarang sudah malam. Lain kali baru aku undang kamu bertamu. Terima kasih. Raini, ayo, kita pulang. Iya. Pelan-pelan. Ayah, serahkanlah Raini padaku. Selama ini, akulah yang menjaganya. Dia nggak bisa hidup tanpa aku. Kamu masih berani ngomong begitu? Aku bukan ayahmu. Pergilah sejauh mungkin. Enyahlah. Ayah, aku tahu kamu lagi menguji aku. Aku nggak akan menyerah. Kenapa kamu masih duduk di sini? Gimana? Bagus atau enggak? Bagus. Terima kasih atas bantuanmu hari itu. Kamu nggak apa-apa kan? Cowok itu. Aku nggak apa-apa. Dia itu Johan Raharja. Mantan suamiku. Dia cuma mantan. Aku sudah melupakannya. Apa aku boleh tahu alasanmu bercerai dengannya? Kalau kamu nggak mau jawab, juga nggak apa-apa. Pertanyaanku terlalu lancang. Nggak ada alasan. Aku cuma nggak mencintainya lagi. Nggak apa-apa. Siapa nggak pernah ketemu cowok brengsek? Tendang dia. Cari yang baru. Gimana dengan aku? Apa aku cocok jadi yang baru? Louis, aku belum siap untuk memulai hubungan yang baru. Selain itu, kita juga baru kenal. Bukankah ini terlalu cepat? Raini, sebenarnya kita sudah kenal sejak lama. Cuma dulunya, aku nggak berani ungkapkan perasaan. Mungkin saja, yang mestinya menikah denganmu adalah... Benarkah sebelumnya kita saling kenal? Dulunya aku sangat gemuk, si gendut kecil. Mungkin nggak mirip dengan aku yang sekarang ini. Kamu si gendut. Dari Sheila ekstrakurikuler itu. Iya benar, akhirnya ingat. Sebenarnya, aku juga pergi ke pesta itu. Kenapa aku nggak melihat kamu? Kamu juga nggak menyapa aku. Iya, waktu itu kamu terpikat Johan. Hingga tergila-gila padanya. Dulu, aku lebih kurus. Kamu sudah nggak mengenali aku lagi. Aku kira kamu nggak mau bertemu denganku lagi. Makanya aku pergi. Nggak kusangka. Sebenarnya, saat menjemputmu di bandara, bukan kebetulan lewat. Aku yang minta Pak Gunawan. Raini, aku sangat menyukaimu. Dari kecil sampai sekarang. Jadi, apa kamu bisa kasih aku kesempatan untuk mengejarmu? Juga kasih aku kesempatan untukmu memahamiku. Raini, jangan karena gagal nikah, kamu jadi menutup diri. Gimana kalau kamu kasih kesempatan untuk dirimu mencoba hubungan yang baru? Belakangan ini dia masih mengganggumu? Sejak hari itu, dia diusir kamu dan ayah. Nggak pernah datang lagi. Syukurlah. Ada masalah? Segera kabari aku. Maaf sibuk di kantor. Kalau nggak ada, tutup dulu. Raini. Raini, apa kamu mau makan bersamaku? Jauhi aku. Raini, aku tahu kamu masih marah padaku. Aku membeli rumah dekat kampus. Kamu akan mudah kuliah. Mau masuk lihat-lihat. Johan, aku merestuimu dengan Alisa. Kelakuanmu ini, kamu akan buatku makin benci. Alisa? Apa hubungannya dengan Alisa? Raini, aku tahu. Waktu kamu hamil, emosimu kurang stabil. Aku juga sudah tanya pada dokter. Kalau ada waktu, aku temani ya. Pulanglah bersamaku. Jauhi aku. Sayang, pulanglah bersamaku. Rumah baru kita masih sama. Kamu paling suka boneka kan?
Aku juga beli banyak boneka. Gak mau. Lepaskan aku. Sayang, kita suami istri. Jangan dendam lama-lama. Aku tahu, emosimu kurang baik. Sayang, maafkan aku kali ini. Oke? Lepaskan. Jangan sentuh aku. Raini, aku tahu kamu masih bersedih karena masalah anak kita. Kita masih bisa punya anak lagi. Enggak. Kamu mau punya berapa anak? Kita bisa punya berapapun anak yang kamu mau. Ikutlah denganku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lagi-lagi kamu. Memangnya kamu siapa? Dia istriku. Johan, kita sudah bercerai. Aku nggak ada hubungan denganmu lagi. Hani, sebelumnya tak pernah bicara begini. Apa kamu sudah lupa? Dulu kita saling mencintai. Iyalah, aku bicara dengan istriku. Anak muda sepertimu. Buat apa ikut campur? Apa kamu tahu? Disebut apa kelakuanmu ini? Orang ketiga. Johan, siapa selingkuh? Harusnya tahu diri. Kamu selingkuh dengan Alisa. Aku sampai menggugurkan anak kita. 5 bulan. Dia berada di dalam perutku. Dia sudah bisa bergerak. Sayang, jika kau bilang begitu, aku pun gak berdaya. Tapi aku gak berselingkuh. Jika aku cuma dekat anak tetangga, yang gak berselingkuh, berarti di dunia ini takkan ada cowok yang suci. Lagi pula, aku gak setuju bercerai. Kamu masih istriku. Johan, kamu benar-benar. Tunggu. Raini, apa katamu? Dia yang bikin kamu gugurin kandunganmu? Ayah, itu gak benar. Dasar B, brengsek. Kamu masih disebut manusia? Tak disangka sebagai guru. Aku malah tak pandai menilai orang. Kamu sudah mencelakai putriku. Ayah. Ayah, bukankah hanya seorang anak? Kami masih bisa punya anak lagi. Tapi hari ini aku harus membawanya pergi. Gak ada yang bisa halangi aku. Kamu berani? Raini, tadi aku menyumbang bangunan untuk kampus atas nama anak kita. Ayah juga sudah tua. Jika aku bilang pada rektor pekerjaan ayah. Coba saja jika kamu berani ganggu mereka. Namanya kamu siapa? Kalau nggak salah, kamu anak kampus ini juga kan? Percaya nggak? Aku bisa bikin kampus ini keluar dari kamu. Johan, aku tak menyangka. Ternyata kamu begini. Mulai sekarang, siapa saja boleh di hidupku. Kekuli kamu. Raini, kamu tampar aku demi dia. Nggak. Kawak, ini Luku. Setelah istrinya pergi, dia sadar mencintainya. Jika benar cinta, apa yang dilakukannya sejak dulu? Dia memang pantas ditinggalkan istrinya. Nggak mungkin. Dia nggak mungkin meninggalkanku. Nggak mungkin. Dia paling mencintaiku. Raini? Aku nggak percaya. Kamu lebih pilih dia daripada aku. Hati-hati. Sayang, aku tahu kamu mencintaiku selamanya. Hati-hati. Kamu nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa. Tadi itu begitu berbahaya. Jangan begitu lagi. Aku sangat khawatir. Kenapa, sayang? Dulu waktu aku demam, kamu selalu merawatku. Kamu jelas-jelas begitu mencintaiku. Johan, kamu juga sudah bilang itu dulu. Aku mampu memiliki, aku mampu merelakan. Aku nggak mencintaimu lagi. Aku panggilkan ambulans. Johan, aku dengar kamu mengalami kecelakaan. Kamu gak apa-apa kan? Johan, lagi terpuruk, aku harus tunjukkan diri dengan baik. Kedepannya, akulah yang akan menjadi nyonya keluarga Raharja. Alisa, buat apa kamu datang? Aku ingin datang merawatmu. Pulanglah. Gak butuh dirawat. Johan, Raini sudah pergi. Kamu jelas-jelas sangat peduli padaku. Kamu bahkan rela. Grup Raharja merugi demi membatalkan pernikahan. Dulu memang salahku. Aku gak seharusnya meninggalkanmu, tapi sekarang aku sudah kembali. Aku masih mencintaimu. Kamu juga mencintaiku. Bukankah kita bisa bersama kembali? Alisa, itu dulu. Hubungan kita berakhir saat kamu pergi tanpa pamit. Johan, kamu mengatakan ini agar aku kesal padamu, kan? Kamu masih cintaku. Alisa. Aku gak mau dengar.
Raini, semua gara-gara kamu. Kamu yang bikin Johan. Jadi seperti ini. Johan! Johan, gimana keadaanmu? Lihat, Bu, bagian mana yang terluka? Ibu, aku nggak apa-apa. Hanya luka tergores saja. Dasar kamu ini, kenapa bisa begini? Kan Virga, gara-gara Raini. Dialah yang celaka Johan hingga seperti ini. Alisa, apa maksudmu? Bukankah Raini lagi hamil dan di rumah? Tante Raini. Ibu, aku nggak apa-apa. Berkoma di sini. Lebih baik pulang saja. Jangan salah Alisa. Alisa, lanjutkan. Tante, Raini sudah gugurkan kandungannya. Apa? Nggak mungkin. Sungguh, dia meninggalkan abu anaknya di rumah. Dan Syuhasere, lalu Peri. Sekarang dia bahkan cari cowok lebih muda. Johan masuk rumah sakit juga gara-gara dia. Johan, apa itu benar? Ibu, Raini, kumamel aja padaku. Itu sungguhan. Dulunya, waktu kalian menikah, aku tak setuju. Dia masih kecil. Emosinya belum stabil. Akhirnya begini. Sudah begini. Kasihan cucuku. Tante, jangan terlalu bersedih. Untungnya Johan sekarang baik-baik saja. Benar, anakku nggak boleh terluka. Ayahnya meninggal muda. Garis keturunan Raharja. Nggak boleh berakhir di tangan wanita. Seperti Raini. Tante, aku ambilkan air untuk Kak Johan dulu. Kalian ngobrol dulu. Alisa, kamu anak baik. Johan, gimana menurutmu? Apanya? Rani sudah pergi. Kamu nggak bisa sendiri terus kan? Ibu, Reni hanya merajuk padaku. Jangan ikut campur lagi. Kenapa? Kamu masih berharap dia kembali. Lebih baik segera lupakan. Keluarga Raharja. Takkan aku menantu seperti dia. Ibu, cukup. Aku tahu kamu sudah dewasa. Sudah punya pemikiran sendiri. Ayahmu meninggal muda. Kasihanilah. Aku besarkanmu sendiri. Ibu, aku nggak bermaksud. Johan, kita harus memandang ke depan, bukan? Gimana dengan Alisa? Dia begitu polos. Selain itu, kita tahu latar belakangnya. Lagi pula, bukankah sebelumnya kalian pernah berpacaran, Ibu? Aku dan Alisa sudah. Tante. Silakan minum air. Oke. Alisa, Tante ingin menanyakan pendapatmu. Perasaanmu terhadap Johan sekarang. Tante, terserah padamu saja. Dulu salahku. Kukira setelah lulus kuliah, aku bisa membantu Johan. Aku mengabaikan perasaannya. Dasar anak bodoh. Mana mungkin Tante menyalahkanmu? Nyak, baik. Johan, kebetulan Ibu juga suka Alisa. Gimana kalau kalian pacaran? Johan, kamu... Ibu, kan ku bilang Aliza itu kumajik. Ada yang nikah sama adiknya. Dasar kamu, kenapa ngomong begitu? Alisa, jangan dengarkan dia. Tante, aku ngerti. Jika Johan gak butuh aku lebih baik pergi. Alisa. Aku hanya mengakui Alisa sebagai menantuku. Ibu sudah tua, umur ibu gak panjang lagi. Kamu pikirkan saja sendiri. Alisa, gak apa-apa. Tante menyukaimu. Aku melihatmu tumbuh dari kecil. Kamu ini orang seperti apa? Memangnya aku gak tahu? Raini membunuh cucuku. Aku gak akan biarkan dia kembali. Tante, aku tahu Tante memang paling baik kepadaku. Anak baik. Raini, pada akhirnya, akulah yang akan jadi nyonya keluarga Raharja. Cepat sekali Louis sudah sampai. Pesan gak dikenal. Raini, mari kita bertemu. Siapa? Jangan-jangan Johan lagi? Enggak. Baru seminggu. Dia seharusnya belum keluar dari rumah sakit. Hai, di sini. Raini, maaf. Aku masih ada kerjaan di lab. Kamu keliling mal dulu ya. Selesai, aku menyusul. Enggak apa-apa. Aku pergi dulu. Pakaian ini cocok dengan kulitmu. Cewek cantik.
Memakai apapun tetap cantik. Terima kasih. Tolong bungkuskan pakaian ini. Raini, kamu juga datang ke mall ini? Bukankah pakaianmu yang kulihat sebelumnya? Dasar cewek kejam, kamu tega gugurkan anakmu. Hak apa kamu berebut pakaian dengan Alisa? Cepat lepaskan pakaian itu. Kembalikan pada Alisa. Aku duluan lihat baju ini. Kenapa harus kurelakan untuknya? Nona, kami tertarik pada pakaian ini. Bayar dengan kartu. Bu, Nona ini duluan datang. Putraku pemegang saham mal ini. Perlu telepon dia sekarang? Baik, aku akan urus sekarang. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Relakan saja untuknya. Kuanggap kamu tahu diri. Cepat, lepaskan pakaiannya. Tante, kamu baik sekali padaku. Tenang saja. Setelah menikah dengan Johan, aku akan program hamil. Tahun depan, kamu bisa menggendong cucu sehat. Oke. Reni, mau coba pakaian ini. Ini cocok untukmu. Kamu pakai saja sendiri. Alisa, jangan kasihan padanya. Kamu ini terlalu baik hati. Beberapa orang, meski muda, hatinya kejam sekali. Aliza, Tante Alhanji, mau main kartu. Ambillah kartu ini. Terima kasih, Tante. Anak bodoh, untuk apa berterima kasih? Kita adalah satu keluarga. Kalau begitu, hati-hati di jalan. Rainy. Raini, beraninya kamu mengabaikan pesanku. Kamu kirim pesan itu? Kenapa? Kamu kira dari Johan? Mari kita ngobrol. Nggak ada yang perlu. Aku arbolin sama kamu. Jangan datang ganggu aku lagi. Kenapa? Kamu takut? Bukan aku yang salah. Nggak ada yang harus aku takutkan. Jangan sentuh aku. Aku bisa jalan sendiri. Mau bicara apa denganku? Lainnya, trik apa kamu pakai? Bikin Johan begitu padaku? Alisa, sepertinya hubunganmu dengan Johan nggak begitu lancar. Rainy. Alisa, bukankah ini yang kamu inginkan? Dengan segala cara? Aku sudah menggugurkan anakku. Aku juga sudah bercerai. Apa kamu masih belum puas? Kenapa? Setelah dapat Johan, apa kamu baru sadar dia berbeda dengan yang kamu bayangkan? Alisa, kamu benar-benar konyol. Semua gara-gara kamu. Jika bukan karena kamu, mana mungkin Johan bersikap seperti itu padaku? Alisa, apa 2 cangkir kopi? Masih belum cukup menyadarkanmu? Kamu Apa kerjaanmu sudah selesai? Aku kira siapa? Ternyata cowok simpananmu ya. Aku mau bilang, aku sudah tinggal di rumah keluarga Raharja. Raini, seadarang, ku bilang padamu, aku ambil kembali hak milikku. Daripada kamu mencari aku, lebih baik kamu mencari Johan. Ini, aku sudah punya pacar baru. Pulang. Beritahu Johan, jangan ganggu aku lagi. Jaga dia baik-baik. Menurutmu gimana kalau aku dan Johan punya anak? Gimana dengan anakmu? Aku pasti mengeluarkannya dari silsilah keluarga Raharja. Dia akan jadi arwah gentayangan. Apa Johan tahu? Kamu punya mulut yang begitu busuk? Ngomong-ngomong, Tante Filda begitu menyukaiku. Dibandingkan dengan kamu yang dulu, yang selalu dihindari olehnya. Sekarang, dia selalu mengundangku ke rumahnya. Lah ini, jika dia terus mengganggumu, dia harus dihukum setimpal. Kamu tenang saja. Dia pasti akan mendapatkan karmanya. Kak Johan, kamu baru sembuh, jangan minum lagi. Kenapa dia bisa tinggalin aku? Dia jelas-jelas begitu mencintaiku. Kasas malalan, rangi bi, rengsek. Benar, kaki Johan makin minum, makin pusing. Menghibur cewek muda. Dari uang, dia akan kembali. Jangan pedulikan aku. Jangan pedulikan aku, pergilah.
Johan, kenapa kamu baru pulang? Apa ada masalah di kantor? Johan, aku dan Tante terus telepon kamu, tapi kamu tak angkat. Ada urusan mendesak. Jadi pulang malam. Kalian berpakaian seperti itu. Mau pergi kemana? Tentu saja ada hal yang baik. Nanti aku adakan perjamuan. Johan ikut juga. Kalian duluan. Aku mandi dulu. Nanti menyusul. Johan, semua yang ibu lakukan demi kebaikanmu. Untung saja Raini sudah pergi. Aku melihat Alisa tumbuh sejak kecil. Kali ini, pilihanku nggak akan salah. Kak Johan, aku tahu di hatimu ada aku. Hubungan kedua keluarga kita selalu baik. Nanti, setelah Johan dan Alisa menikah, kegembiraan berlipat ganda. Aku selalu menyukai Alisa. Dialah menantu yang kuakui. Kalau bukan Raini goda Johan, mereka jadian lama. Tapi, untungnya, semuanya belum terlambat. Ini, ambillah. Terima kasih, Tante. Masih panggil Tante? Besok, kalian pergilah. Daftarkan pernikahan kalian dulu. Ibu, aku turuti ibu saja. Johan, sudah sampai di mana? Di parkiran restoran. Aku akan segera naik. Iya. Ibu, aku ke toilet. Perbaiki dandanan dulu. Pergilah. Ibu. Om Girta. Johan, cepatlah pilih tanggal nikahmu dengan Alisa. Menikah? Iya. Ibu, aku sudah bilang. Seumur hidupku, aku hanya menikahi Raini seorang. Oh, maaf. Kenapa ceroboh sekali? Cepat ke toilet, bersihkan bajumu. Selamat Alisa dan Johan akhirnya jadian. Raini serendahan tahu diri juga. Untung saja dia sudah gugurkan kandungannya. Kalau enggak, Raini? Aku. Johan, kenapa kamu ada di sini? Apa katamu pada Raini di belakangku? Johan, aku nggak ngerti maksudmu. Apa ketemu pada Raini sampai dia salah paham padaku? Nggak ada. Johan, kamu ngapain? Tante, jangan salahkan Johan. Semuanya gara-gara aku. Seharusnya tidak mengungkit nama Raini. Aliza, Tante di sini. Kamu bikin aku kecewa banget. Ayo pergi. Aliza, berapa banyak yang kau sembunyikan dariku? Johan, ini dokumen dikirimkan untukmu. Letakkan saja. Paketmu berhasil diterima. Aku, Alisa, cinta pertamanya Johan. Gak disangka, meski sudah menikah, dia masih belum melupakanku. Dia masih memanggil namaku dalam mimpinya. Cukup bilang mimpi buruk. Cinq hari que de temps. Dia pasti menemaniku dan tak akan menghubungimu. Alisa. Menurutmu, jika aku dan Johan punya anak, bagaimana denganmu? Akan kukeluarkan dari silsilah keluarga Raharya. Ia hanya akan jadi arwah gentayangan. Setelah Johan tanda tangan, aku bisa segera menimang cucu. Alisa,
Kamu nggak akan menyalahkan Tante karena terlalu buru-buru kan? Nggak, Tante. Tante begitu baik padaku. Lagi pula, aku memang menyukai Johan. Cuma, aku takut dia nggak setuju. Mana mungkin? Coba saja Johan menikah denganmu sejak awal. Ayo kita temui dia. Johan, ada kabar baik untuk. Kali ini, kamu harus menuruti perkataan ibu. Tante, Johan sibuk. Gimana kalau nanti saja? Johan, Alisa sudah tanda tangan. Kamu mengejarnya bertahun-tahun. Cukup tanda tangan, kalian resmi suami istri. Jangan dirobek. Alisa sudah setuju. Asalkan kalian menikah, ibu bisa langsung menimang cucu. Kak Johan, jangan marah pada Tan. Alisa, Kenapa kamu berani melakukannya? kenapa kamu mendorong Alisa? Berdirilah. Ibu suruh Alisa, tanda tangan surat nikah ini. Salahkan saja aku. Ibu? Dialah yang bunuh anak Reni. Jangan sebut nama wanita itu lagi. Semuanya sudah berlalu. Terpenting sekarang kamu dan Alisa menikah dan punya anak. Anak? Dia sudah membunuh anakku dan Reni. Apa? Dasar wanita licik. Ternyata kamu yang membunuh cucuku. Enggak, itu enggak benar. Pasti Raini yang sengaja menjebak aku. Kamu masih berani membantah. Semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu, Reni tinggalin aku. Alisa, kamu sudah menyia-nyiakan kepercayaanku. Johan, jangan maafkan dia. Enggak, bukan aku. Selidiki jejak Alisa beberapa tahun ini. Selain itu, juga keuangan keluarga Liwanta. Pak Johan, keluarga Liwanta menggelapkan 400 miliar. Selain itu, pernikahan Nona Alisa sebelumnya juga sandiwara bersama ayah. Alisa, semua gara-gara kamu. Semua gara-gara kamu. Reni sampai tinggalin aku. Johan, berani pukul aku. Kenapa kamu kirim pesan-pesan itu kepada Reni? Kenapa kamu sengaja bilang itu padanya? Semua gara-gara kamu. Kalau enggak, aku pun gak akan mengabaikannya. Jika bukan karena kamu, anakku juga akan lahir dengan selamat. Johan, lepaskan aku. Mencekiknya, dia akan mati. Johan, lepaskan. Benar? Sekarang kamu masih belum boleh mati. Tebus dosamu pada Raini dan anak kami. Johan, kamu paling menyakiti Raini. Kamu menikah dengan Raini, tapi kamu juga dekat denganku. Benar, aku yang kirim pesan itu. Apakah aku mengarang? Kamulah yang membunuh anak kalian sendiri. Kamulah yang mendorong Raini kepada orang lain. Diam. Jangan katakan lagi. Aku nggak salah. Aku nggak salah.
Johan, kamu gak mencintai Raini. Kamulah yang mencelakainya. Aku menikah dengan Raini dan punya anak sama dia. Mana mungkin aku gak mencintainya. Semuanya gara-gara kamu. Tanpa kamu, Raini pasti kembali padaku. Pukul dia. Enggak. Jangan pukul aku. Sayang, dengan begitu, kamu sudah bisa maafin aku kan? Oke. Akhir pekan ini kita bisa Raini. Raini. Johan, kamu mau ngapain? Raini, lihatlah. Aku gak mau Alisa lagi. Kembali padaku. Apa hubunganmu dengan Alisa? Itu tak ada hubungannya denganku. Aku bercerai denganmu. Sekarang aku pacaran dengan Louis. Nggak, kamu hanya milikku. Johan, aku peringatkan kamu. Kita sudah bercerai. Kalau kamu masih gangguin aku akan lapor polisi. Louis, jangan. Nggak layak korbankan diri untuk orang kayak dia. Aku takut. Louis, Raini adalah milikku. Alisa sudah meninggalkan kami. Dia akan memaafkanku. Kamu siapa? Hah? Aku dan Raini sudah menikah. Kami sudah punya anak. Kamu cari mati. Jangan pedulikan dia. Aku sudah nggak mencintainya lagi. Maaf, Bu. Sudah bikin kamu kaget. Kami akan mengusirnya. Ayo. Raini, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aku hanya sedikit terkejut. Mulai besok, aku akan selalu di sisimu untuk melindungimu. Iya. Alisa, kamu dan orang tuamu pandai berakting. Kamu sudah mempermainkan aku. Kamu senang? Kamu mau ngapain? Ini semua ideku sendiri. Bukan urusan orang tuaku. Sekarang baru mengatakan hal ini. Bukankah sudah terlambat? Coba tebak. Dalam 5 hari ke depan, apakah keluarga Liwanta akan bangkrut? Jangan, Johan. Jangan. Johan. Pak Kirta, gimana? Grup Praharia bilang ingin hentikan kerjasama dengan perusahaan kita. Selain itu, apa? Cepat katakan. Bikin aku panik. Selain itu, Pak Johan perintahkan segel perusahaan kita. Gawat. Habislah sudah. Perusahaan yang aku dirikan dengan susah payah sudah mau tamat. Nggak mungkin. Maaf, untuk nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Johan, kamu dan Alisa baik-baik saja kan? Belakangan ini, ku dengar rumor. Vegas, saat bersekongkol menipuku, apa kalian pikirkan akibatnya? Yang terjadi sekarang? Jika kalian berani melakukannya, terimalah konsekuensinya. Dia sudah tahu masalah pernikahan itu. Alisa, Benar. Alisa sama dia baik, pasti ada solusi. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang berada di
Teruskan. Aku akan mengatakannya. Maafkan aku, Raini. Semuanya salahku. Ada lagi? Aku selakai anak kalian. Gak seharusnya buatmu marah. Raini, semuanya salahku. Semuanya salahku. Jaga dia dengan ketat. Raini, semua penderitaan yang aku terima, semuanya gara-gara kamu. Raini, awas kamu. Johan, Raini, kalian semua harus mati. Jangan banyak berulah. Raini, aku gak akan maafin kamu. Pak Johan, gawat. Kenapa panik? Ada apa? Wanita yang dikurung di bawah tanah kabur saat kami bertukar shift. Pak Johan. Dasar gak becus. Menjaga satu orang saja nggak bisa. Cepat cari dia. Baik. Pak Johan, gawat! Pak Johan, gawat! Kenapa lagi? Kenapa nggak ada habis-habisnya? Bu Firda masuk RS. Dia sakit karena terlalu emosi dengan kejadian sebelumnya. Siapkan mobil. Baik. Johan. Ibu? Pelan-pelan. Ibu nggak apa-apa, kan? Johan, ibu sudah tua. Sudah nggak berenergi lagi. Ibu, kenapa berkata seperti itu? Masih berharap ibu dan Raini merawat anakku. Johan, gak dengarkan ibu. Kamu menyerahlah, oke? Ibu, jangan berkata seperti itu lagi. Aku nggak suka. Semuanya gara-gara aku. Ayahmu meninggal, tinggalkan kita, hidup berdua. Aku terlalu keras padamu. Aku selalu ingin kamu memperebutkan nomor 1 dalam segala hal. Kamu pun memperjuangkannya untukku. Tapi ibu nggak menyangka. Kamu bisa jadi begitu terobsesi. Ibu, aku sudah bilang ini nggak ada hubungannya. Ibu mohon satu hal padaku. Katakan saja. Lepaskanlah Raini. Jangan mengganggunya lagi. Keluarga Raharja sudah bersalah padanya. Johan, menyerahlah. Oke? Oke. Ibu, aku janji padamu. Beristirahatlah dulu. Masih ada urusan di kantor. Oke. Apa Alisa belum ditemukan? Halo, Ayah. Apa Ayah baik-baik saja? Ada apa hubunganmu dengan Johan? Dia sudah menyerang grup Liwanta. Sekarang kita sudah mau bangkrut gara-gara dia. Tapi dia masih nggak mau lepasin aku. Ayah tenang saja. Aku akan memohon pada Johan. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Alisa, maafkan ayah.
Ayah, jangan bertindak gegabah. Ayah, dengarkan aku. Johan, Raini, aku ingin kalian dikuburkan bersama ayahku. Pak Johan, Alisa sudah ditemukan. Katakan. Jadi motel Domping, apa mau langsung ditangkap? Aku akan menemuinya sendiri. Sayang, jangan rewel, ya. Ayah keluar sebentar saja, akan segera pulang. Louis, kamu gak perlu setegang itu. Johan sudah lama gak pernah muncul. Makanan di sini sangat enak. Cicipilah. Oke, beberapa hari lagi, tempatnya sudah ditentukan? Belum. Dosen belum memberitahu kami. Info, kabari aku bisa atur jadwal kerjaku untuk menemanimu. Lihat aku. Percayalah padaku, aku akan baik-baik saja. Kerjakan kerjaan kantormu seperti biasa. Aku akan baik-baik saja. Maaf, Rani. Aku terlalu mencemaskanmu. Aku bisa memahaminya. Gimana kondisi Pak Gunawan belakangan ini? Sejak kejadian di kampus, dia selalu murung, gak bersemangat. Aku sudah bilang, aku baik-baik saja. Putrinya sekarang hidup bahagia. Tapi dia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Jangan buru-buru, semuanya per waktu. Pelan-pelan saja. Pak, ini pesanan kalian. Kami nggak pesan hidangan ini. Salah antar. Raini, awas. Raini. Raini, mampuslah kamu. Raini. Ah, ada pembunuhan. Cepat lapor polisi. Hello, ini. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa? Sudah kubilang. Takkan kubiarkan siapapun menyakiti Reni. Lepaskan. Louis, kamu gak apa-apa? Apa kamu terluka? Aku nggak apa-apa. Apa kamu terluka? Enggak. Gara-gara kalian, makanya aku jadi begini. Semua gara-gara kalian. Johan, dia sudah campakin kamu. Kenapa masih korbankan diri demi dia? Dasar gak punya harga diri. Lepaskan aku. Johan, kamu mengalami pendarahan parah. Kamu gak boleh tertidur. Raini, aku tahu kamu masih mencintaiku. Raini. Raini, kamu di mana? Jangan asal bergerak, luka bisa terbuka. Kamu lihat gadis yang jenguk aku. Ya, Syukurlah, jika Raini jenguk aku. Aku yakin, sebentar lagi dia pasti maafin aku. Tusukan ini ternyata berguna juga. Halo, aku temannya Gunawan. Dia minta aku untuk membawakan ini. Sepertinya ayah juga sudah maafin aku. Syukurlah.
Bangun, mau ganti obat? Barang Gunawan juga. Diantar kemari. Aku taruh di sini ya. Tunggu. Di mana Raini? Aku cuma bertugas antarkan barang. Urusan lainnya aku nggak tahu. Mintalah Raini menemuiku. Pak, jangan asal bergerak. Nanti lukanya terbuka. Aku ganti obat yang baru untukmu. Dasar gila. Raini? Buat apa kamu datang? Mana Raini? Pak Gunawan tahu. Kamu selamatkan aku dan Raini. Tapi dia nggak mau ketemu kamu. Jadi dia suruh aku jenguk kamu. Kamu hak mau Raini menemaiku. Aku bukan kamu. Aku takkan paksa Raini melakukannya tak diinginkannya. Aku menyelamatkan Raini. Alisa nantinya nggak akan muncul dalam hidupku lagi. Aku dan Raini suami istri. Kami sudah lama menikah. Kami juga punya anak. Dasar apa kamu bersaing denganku? Masih berani mengungkit anak itu? Jika bukan karena kamu balikan Alisa, lalu dia terus sakiti Raini, mana mungkin digugurkan kandungannya? Yang 5 bulan itu, kamu selalu bilang, kamu dan Raini lama menikah dan mencintainya. Kenapa kamu tak sadar? Sudah tanda tangan di surat cerai itu. Alisa menyebabku. Makanya aku begitu. Apa kamu masih belum ngerti? Semuanya gara-gara kamu. Alisa hanyalah temanmu. Dia nggak paksa kamu untuk temani dia. Dia nggak bikin kamu kangen sama dia. Setelah kamu menikah dengan Raini, dia juga nggak memaksamu. Tanda tangani surat cerai itu. Tutup mulutmu. Aku nggak begitu. Aku nggak begitu. Aku begitu mencintai Raini. Aku nggak mungkin berbuat begitu. Johan, kamu sendiri hancurkan kebahagiaan. Terima kasih juga. Kalau bukan karenamu, aku tak mungkin pacaran dengan Raini. Louis sudah pulang? Iya. Kamu sudah pulang? Lewat toko kesukaanmu. Kubelikan untukmu. Terima kasih. Gimana? Keadaannya? Lumayan baik, tapi dia selalu bilang mau bertemu kamu. Dia masih berani menemui Raini, dia menyelamatkan Raini. Itu sudah semestinya! Apa hati Raini akan meluluh? Apa kamu ingin menemuinya? Iya, akhir pekan ini, aku akan pergi jenguk dia. Kalau begitu, pisau itu lebih baik menusuk tubuhku. Raini, kenapa kamu masih memikirkannya? Dia melukaimu, apa masih belum cukup? Bukan karena aku belum lupa, juga bukan karena mau balikan. Aku merasa masalah ini harus diakhiri. Dia pasti merasa aku akan memaafkannya, karena dia selamatin aku. Jika selamanya aku tak menemuinya, dia akan terus berhayal. Jika dia terus berpikir begitu, nantinya dia bisa saja melakukan hal tak terduga. Jika dia berani datang, maka aku akan melawannya. Aku sudah berpacaran denganmu. Aku nggak akan mikirin orang lain lagi. Percayalah padaku, oke? Iya. Raini, kamu sungguh datang jenguk aku. Aku senang sekali. Ada hal apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Aku ingin ngobrol berdua denganmu. Aku tunggu kamu di luar. Jika butuh bantuan, panggil saja aku, oke? Kalau tadi mau kau bilang, aku pergi dulu. Masih belum mau maafin aku. Johan, kamu selamatin aku. Aku berterima kasih. Tapi sudah aku bilang, hubungan kita sudah berakhir. Bukankah kita saling mencintai? Kita dulu saling mencintai. Aku pernah sangat mencintaimu, tapi itu dulu. Johan, kamu 8 tahun lebih tua daripada aku. Saat kamu berpacaran denganku, apa yang kamu pikirkan adalah masa depan bersamaku. Atau kerinduanmu terhadap Alisa? Aku? Saat ku bilang aku hamil, kau namanya anak kita.
Yang kau pikirkan kisah cinta kita, atau kisah cintamu dengan Alisa? Kamu bahkan memanfaatkan nama anak kita untuk mengenangnya. Rainy, aku benar-benar mencintaimu. Cinta? Kamu masih berani menyebutnya cinta? Kalau kau mencintaiku, kau tak akan dekat Alisa saat aku hamil. Rainy, maafkanlah aku. Johan, hubungan kita sudah berakhir. Sudah berakhir sepenuhnya. Kalau kamu pernah mencintaiku, maka aku mohon padamu, bebaskanlah aku. Lalu siapa yang membebaskan aku? Rainy, apakah kamu tahu? Aku setiap hari memandangi kamar bayi di rumah. Aku nggak ngerti. Cintamu terlalu membebani. Aku nggak sanggup menerimanya. Johan, bebaskanlah aku. Rainy, maafkan aku. Pergilah. Rainy, maafkan aku. Pak, kamu sudah pergi sebulan lebih. Bu Firda tak bisa menemukanmu. Dia sangat cemas. Gimana keadaan ibuku? Setelah Bu Firda keluar dari RS, dia sudah pulih beberapa waktu. Kesehatannya membaik. Rainy, Johan, anak kita kau kata swag. gak peduli laki-laki atau perempuan, aku suka keduanya. Harus beli baju untuk anak kita. Menurutmu, beli warna apa lebih bagus? Jika kamu penasaran, mintalah dokter memeriksanya. Sudahlah, biarkan anak kita yang memberi kejutan untuk kita. Oke, semua ikuti perkataanmu saja. Maaf. Maafkan aku. Johan, coba ibu lihat. Syukurlah kamu baik-baik saja. Ibu, aku sudah bersalah. Aku memang pantas mati. Pukullah aku. Pukullah aku. Johan, ibu nggak salahin kamu. Johan, manusia pasti pernah berbuat salah. Kita sudah mengakui kesalahan kita. Kedepannya, kita hidup dengan baik. Semuanya akan berlalu. Johan. Ibu. Tapi aku benar-benar mencintai Rainy. Aku tahu. Anak kami akan lahir 5 bulan lagi. Semuanya salah. Sayang, ini pakaian ayah ibu jahitkan untuk. Semoga kamu menyukainya. Sayang, maaf, setelah urusan ayah beres, aku akan menemuimu.
Ayah bersalah. Kesalahan ini paling keterlaluan. Aku seharusnya menebus kesalahanku pada kalian. Pak, hari mulai gelap. Sudah saatnya pulang. Anakmu sudah meninggal. Jagalah kesehatanmu. Maafkan aku. Kasihan sekali. Alisa, ada yang ingin menemuimu. Aku mohon. Aku nggak mau bertemu dia. Aku mau pergi. Tanda tangani surat pemaafan. Aku bantu urus administrasi. Lalu, bisa bawa pergi. Apa kamu masih bersedia menikah denganku? Yohan, kamu akan selamatin aku. Aku bersedia. Cepat bawa aku pergi dari tempat ini. Aku sudah sanggup tinggal di sini. Sudahlah. Aku memang datang untuk membawamu pergi. Yohan, kamu paling baik padaku. Aku paling mencintaimu. Asalkan Yohan baik padaku, aku nggak akan perhitungan dengan masalah ayahku lagi. Yohan, kita mau pergi kemana? Kenapa nggak seperti jalan pulang? Nggak perlu tegang. Aku akan membawamu pergi ke dokter. Kamu sudah menderita di guru. Aku minta dokter periksa kamu. Yohan, kamu baik sekali padaku. Reni, kamu tetap kalah. Yohan tetap menjadi milikku. Yohan, kamu nggak salah tempat. Tempat ini menyeramkan banget. Kita lebih baik pergi. Nggak salah. Kamu terlalu nyaman di penjara. Aku takut kamu lupa menebus dosamu. Tempat ini lebih cocok untuk dokter. Istriku sakit parah. Sebagai keluarga satu-satunya, kuharap dia dapat pengobatan terbaik. Sebaiknya dia tinggal di sini selamanya. Yohan, aku bersedia di penjara. Yohan, aku ngaku bersalah. Yohan, lepaskan aku. Aku ngaku bersalah. Yohan. Raini, lihatlah. Hari ini kampus lagi ada kegiatan apa? Louis, Raini, apa kamu senang? Apa hari ini ada acara yang spesial? Apa kamu lupa? Hari ini adalah hati 1 tahun kita berkenalan. Maaf, belakangan ini aku terlalu sibuk dengan skripsiku. Aku jadi lupa. Raini, aku berterima kasih padamu karena izinkan aku masuk ke hidupmu. Setahun ini,
Aku menghargai waktu bersamamu setiap hari. Aku sangat yakin kamu adalah pilihan hatiku. Jadi, Raini, apa kamu bersedia menikah denganku? Aku bersedia. Astaga, romantis banget. Aku benar-benar terharu. Cium, cium, cium. Raini, Kamu mau datang buat apa? Raini, aku simpan sedikit aset di bank buatmu. Hakmu setelah bercerai. Nggak perlu. Terima kasih. Ini sedikit yang bisa kulakukan untukmu. Terimalah. Buat apa kamu datang? Kenapa? Kamu ingin menculik anakku lagi? Ayah. Oh, enggak. Om, aku sudah mengakui kesalahanku. Aku nggak punya permintaan lain. Bisakah kau maafkan aku? Aku sungguh ingin minta maaf padamu. Kalau tahu begitu, kenapa dulu kamu melakukannya? Jika tak terima, asistenku akan sumbangkan ke Yayasan PAUD atas namamu. Pemakaman Mawari, nomor 176. Apa? Memakamkan anak kita di sana. Ya, kalau kamu ingin menemuinya, kamu bisa pergi ke sana. Anak itu nggak bersalah. Aku akan pergi ke sana. Raini, melihatmu hidup bahagia, nggak ada lagi penyesalan dalam hidup. Semoga kalian bahagia. Jagalah dia dengan baik. Louis, aku ingin pergi melihat anakku. Oke, aku akan temani kamu. Maaf. Johan, Aku nggak bisa maafin kamu. aku juga nggak berhak mewakili anakku maafin kamu. Bu Raini, kamu lagi hamil, butuh bantuan, panggil kami. Ini adalah pakaian yang baru dibeli kemarin. Aku ingin cuci sendiri. Jika orang tua mencuci, anak lebih bahaya. Bu Raini memang tulus sekali. Bu, kamu kenapa? Tadi, bayiku sepertinya menendangku. Ini adalah pergerakan pertamanya. Ternyata inilah rasanya jadi ibu. Johan, tadi bayiku menendangku. Sungguh? Iya. Coba aku dengar. Hak, Bu Raini bilang mau cuci pakaian bayi. Sendiri. Cuci apanya? Biar aku yang cuci saja. Raini, anak kita pasti anak paling bahagia di dunia ini.
Sayang, maafkan aku. Maafkan aku. Raini, anakmu nggak akan salahin kamu. Sayang, di kehidupan mendatang, kamu jadi anakku lagi. Ibu pasti akan menyayangimu dengan baik. Oke? Raini, Ada apa, Ayah? rasa sup jagungnya mau lebih tawar atau lebih pekat? Agak tawar saja. Belakangan ini cuaca begitu panas. Oke. Kamu sudah pulang? Ya, aku juga membawakan kue yang paling disukainya. Terima kasih. Oh ya, pejamkan matamu. Aku ada hadiah untukmu. Siap, Tuan Putriku. Bukalah matamu. Raini, kamu nggak perlu memberiku hadiah. Beli banyak pakaian. Melihatmu senang, aku juga ikut senang. Coba kamu buka dulu. Hadiah apa? Kenapa begitu misterius? Aku sudah mau jadi ayah. Apa? Mbak Gunawan, ayah. Aku sudah mau jadi ayah. Lihatlah, aku sudah mau jadi kakek. Iya, aku sudah mau jadi ayah. Aku sudah mau jadi ayah. Syukurlah. Semuanya sudah berlalu. Kali ini, aku rasa aku sudah hidup bahagia.